Dipaksa mudik dan dinikahkan dengan Ustadz lumpuh agar aku insyaf. Malam pertama membongkar semua rahasia. Aku, Az-Zamira, perempuan yang keras kepala, bebas, dan jauh dari ajaran agama, dipaksa pulang kampung oleh kedua orang tuaku. Aku marah, kecewa, dan merasa dijebak. Karena ternyata aku dinikahkan paksa dengan Ustadz Arsal, seorang ustadz muda yang lumpuh. Katanya, agar aku berubah dan insyaf. Aku menganggap pernikahan ini lelucon kejam. Namun semuanya berubah saat malam pertama tiba. Di balik keterbatasannya, aku syok melihat sisi lain Ustadz Arsal. Sebuah rahasia mengejutkan yang selama ini disembunyikan oleh keluargaku dan desaku. Bukan hanya tentang siapa dia sebenarnya, tapi juga tentang masa laluku yang selama ini tidak ku ketahui. Apakah pernikahan ini adalah hukuman atau takdir yang menyelamatkanku? Rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh Ustadz Arsal? Dan apakah aku siap menanggung semua konsekuensinya? Tonton kisahku sampai akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar Az-Zamira makin semangat berbagi kisah tak terduga lainnya. Namaku Az-Zamira. Usia 25 tahun. Sejak kecil aku dikenal sebagai anak pembangkang, keras kepala, dan, kalau orang kampung bilang, perempuan kota yang sudah kebarat-baratan. Aku lahir dari keluarga yang sangat taat beragama. Ayahku seorang tokoh masyarakat di desa, ibuku seorang guru ngaji. Tapi aku lebih memilih hidup bebas di kota. Dandan semaunya, bergaul tanpa batas, dan berpikir agama itu hanya beban kuno yang mengekang. Aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk menuruti aturan orang lain. Begitu prinsipku. Sudah 3 tahun aku tidak pulang kampung. Sejak aku nekat pergi ke kota tanpa restu ayah dan ibu, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di desa kelahiranku. Menurut mereka, aku sudah keterlaluan. Tapi menurutku, merekalah yang tidak pernah paham siapa aku. Aku bekerja di sebuah agensi periklanan. Pekerjaan penuh glamor yang membuatku merasa hidup. Pesta, teman-teman, dan kebebasan. Itulah duniaku. Aku lupa caranya memakai hijab. Aku lupa suara adzan subuh. Aku lupa wajah orang tuaku yang dulu selalu menangis dalam sujudnya, mendoakan agar aku kembali. Hingga suatu hari, sebuah telepon dari ibuku memaksaku kembali. "Zamira, ayah sakit. Pulanglah. Kami butuh kamu di sini." Suaranya bergetar, antara menahan tangis dan memohon. Dan begitulah, aku yang penuh amarah dan terpaksa, kembali menginjak tanah kelahiranku. Tanpa aku tahu, keputusan pulang ini akan menjadi titik balik hidupku, karena aku tidak hanya dipaksa mudik, aku juga akan dipaksa menikah. Dengan siapa? Seorang ustadz lumpuh yang bahkan belum pernah kutemui. Namanya Ustadz Arsal. Dan disinilah kisahku dimulai. Hari itu langit mendung seolah ikut membaca kekalutan hatiku. Aku turun dari bus dengan langkah berat, jaket kulit kuku sampirkan di bahu, tas selempang kecil menempel di pinggang, sepatu boots hitam yang masih berdebu. Kota ikut menyentuh tanah desa yang sudah lama kulupakan. Udara di kampung masih sama sejuk dengan aroma tanah basah dan suara jangkrik. Bersahut-sahutan aku memandang sekitar sawah yang terbentang luas, jalan sempit yang berkelok, dan rumah-rumah sederhana yang berderet rapi. Tidak ada yang berubah, hanya aku yang berubah. Di ujung jalan rumah lamaku berdiri anggun seperti dulu, ke temboknya sedikit pudar pagar kayu berderit ketika aku membukanya. Di depan pintu ibuku Bu Reni berdiri menungguku, mata tuanya berkaca-kaca, keriput di ujung matanya bertambah dalam namun sorot matanya masih hangat. Aku berhenti beberapa langkah di depannya, ingin memeluk tapi gengsi menahanku. Bu Reni mendekat memegang lenganku dengan kedua tangan kurusnya. "Zamira anakku, akhirnya kamu pulang." Suaranya serak, matanya merah menahan tangis.
Aku menunduk malas-malas mengangguk, ya aku pulang karena dipaksa batinku. Masuklah, ayahmu sedang di dalam, katanya pelan. Aku melangkah masuk rumah. Aroma kayu jati dan bunga melati menyambutku. Semua tampak sama, hanya terasa lebih sunyi. Aku melihat ruang tamu lalu berbelok ke kamar. Ayah terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Aku berdiri, dia menatapnya tanpa kata. Beberapa hari berlalu cepat. Aku ikut merawat ayah, walau kadang dengan ogah-ogahan. Aku mulai sadar bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan Bu Reni dan ayah dari aku. Mereka sering berbisik-bisik di dapur. Tetangga juga mulai melirikku dengan pandangan aneh. Sampai suatu malam Bu Reni duduk di samping ranjangku, wajahnya serius. "Zamira, besok pagi setelah subuh kita akan menikahkanmu," katanya tegas. Aku terkejut, menegakkan badan. "Menikahkan aku dengan siapa Bu?" tanyaku tajam. "Dengan Ustadz Arsal," jawabnya datar. "Dia Ustadz yang dihormati di desa ini. Dia lumpuh, kakinya tidak berfungsi sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Tapi hatinya baik, ilmunya luas, dan kami yakin dia bisa membimbingmu kembali ke jalan yang benar." Aku membeku mendengar nama itu. Ustadz lumpuh menikahiku, ini lelucon. Apalagi pikirku, mataku melotot, dada sesak. "Tidak, aku tidak mau menikah dengannya," aku membentak. Bu Reni menatapku dalam dengan air mata yang jatuh satu persatu. "Ini jalan yang terbaik Zamira, ayahmu ingin melihat kamu berubah sebelum dia menutup mata. Ustadz Arsal adalah harapan terakhir kami," katanya dengan suara yang lirih dan lelah. Malam itu aku tidak bisa tidur, marah, kecewa, dan takut bercampur dalam kepalaku. Aku ingin kabur kembali ke kota, tapi wajah ayah yang lemah membayang terus membuat kakiku berat. Subuh pun datang dan aku berdiri di pelaminan sederhana dengan gamis putih yang dipaksakan Bu Reni. Aku menunduk, tidak berani menatap siapapun. Lalu dia datang. Ustadz Arsal duduk di kursi roda, jubah putih bersih, jenggot rapi, wajah teduh dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Saat matanya menatapku, dalam hatiku bergetar tanpa sebab. Dan hari itu aku resmi menjadi istri dari Ustadz lumpuh yang belum ku kenal. Namanya Ustadz Arsal. Pernikahan itu selesai tanpa tawa, tanpa senyum, tidak ada pesta meriah, hanya doa dan bisikan lirih dari para tetangga yang mengelilingi kami. Aku duduk kaku di samping Ustadz Arsal, mataku menunduk, tanganku gemetar, hatiku berteriak menolak semua ini. Setelah ijab kabul, Ustadz Arsal mengajakku pulang ke rumahnya. Rumah itu tidak jauh dari rumah orang tuaku, sederhana tapi bersih, halamannya luas dipenuhi tanaman bunga mawar dan melati, rumah kayu berdinding, papan jendela lebar yang menghadap ke sawah, indah tapi terasa asing bagiku. Aku membantu mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah, tanpa kata, tanpa senyum, hanya suara roda berderit yang menemani kami. Malam mulai turun, angin desa berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan melati. Ustadz Arsal duduk di ruang tamu, wajahnya tenang, matanya lembut menatapku. "Az-Zamira, mulai malam ini rumah kita," katanya pelan suaranya. Dalam dan menenangkan. "Aku tahu pernikahan ini tidak mudah untukmu, tapi aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kita sama-sama belajar menjadi lebih baik." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. Dalam hati aku masih menyimpan amarah. Malam itu aku tidur di kamar terpisah, kamar yang sudah disiapkan untukku. Kamarnya rapi, ranjang kayu, jendela besar, tirai putih melambai-lambai diterpa angin. Aku tidak bisa tidur, pikiranku berputar, ingatanku melayang ke kota, ke kehidupanku yang bebas dan penuh warna. Hingga tengah malam aku terbangun oleh suara pintu terbuka perlahan. Aku menahan napas, pintu kamar terbuka sedikit. Aku melihat bayangan Ustadz Arsal berdiri tegak, tanpa kursi roda, tubuhnya lurus, matanya tajam menatapku. Dia berdiri seperti orang yang tidak lumpuh. Aku terkejut, jantungku berdetak kencang. Aku berpura-pura tidur, mengintip dari sela kelopak mata. Ustadz Arsal melangkah pelan mendekat ke meja, mengambil sebuah buku tebal, lalu berbalik dan keluar dari kamar. Jalannya tegap, tidak ada tanda lumpuh sama sekali. Aku menahan napas, keringat dingin membasahi punggungku. Apa yang baru saja kulihat, pikirku, apa dia pura-pura lumpuh selama ini? Pagi harinya aku menatapnya diam. Dia duduk di kursi roda seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. "Az-Zamira, kalau ada yang kamu butuh katakan saja ya," suaranya lembut.
Aku mengangguk pelan, hatiku bergejolak, ada sesuatu yang disembunyikan Ustadz Arsal, sesuatu yang besar dan aku harus mengetahuinya. Malam itu menjadi awal kecurigaanku, awal dari perjalanan yang tidak pernah kuduga. Dan aku Az-Zamira bersumpah akan membongkar semua rahasia suamiku sendiri. Sejak malam itu pikiranku tidak pernah tenang, wajah Ustadz Arsal selalu terbayang di kepalaku. Bagaimana mungkin lelaki yang selama ini disebut lumpuh bisa berdiri dan berjalan tegap di tengah malam? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Hari-hari berlalu, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih saksama. Ustadz Arsal selalu tampak tenang, dia mengajar mengaji di rumah, menerima tamu dari warga, dan setiap saat duduk di kursi roda, seolah tidak ada yang salah, seolah aku hanya bermimpi malam itu. Tapi aku tahu apa yang kulihat nyata dan aku tidak bisa diam. Suatu sore saat Ustadz Arsal pergi ke surau untuk mengaji, Bu Reni datang menemuiku di teras rumah, wajahnya lembut, senyumnya tipis. "Zamira, bagaimana kehidupanmu dengan suamimu?" tanya Bu Reni pelan. Aku menatapnya ragu, ada banyak yang ingin kutanyakan tapi aku tahan, aku tidak ingin membuat ibuku sedih. Aku hanya mengangguk pelan dan tersenyum kecil. "Baik Bu," jawabku singkat. Tapi dalam hati aku sudah bertekad, malam ini aku harus mencari tahu lebih dalam tentang suamiku. Malam pun datang, Ustadz Arsal masuk ke kamar lebih awal, dia bilang ingin beristirahat. Aku mengangguk dan pura-pura masuk kamar. Beberapa jam kemudian aku keluar pelan-pelan, langkahku ringan, mengendap-endap menuju ruang tamu. Aku membuka pintu kamar Ustadz Arsal perlahan. Kamar itu rapi, buku-buku berderet di rak meja kecil berisi kitab-kitab tebal, dan di sudut kamar ada lemari kayu tua. Aku mendekat membuka laci meja, di dalamnya ada beberapa foto lama. Aku ambil satu persatu. Foto pertama memperlihatkan Ustadz Arsal berdiri tegap mengenakan seragam militer, wajahnya gagah, sorot matanya tajam. Foto kedua dia berdiri bersama beberapa orang mengenakan pakaian resmi, tampak seperti orang penting. Dadaku berdebar keras. Siapa dia sebenarnya, batinku? Saat aku asyik membolak-balik foto, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku berbalik, Ustadz Arsal berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, tidak ada kursi roda, wajahnya datar, tatapannya menusuk jantungku. "Sedang apa kamu di sini?" suaranya pelan tapi tegas. Aku tercekat, tidak bisa bicara, tangan masih menggenggam foto-foto itu. "Kamu sudah tahu sekarang," katanya pelan. Dia melangkah mendekat, setiap langkahnya mantap. Aku mundur pelan, napasku berat. Ustadz Arsal duduk di tepi ranjang menatapku dalam. "Aku bukan orang yang kamu kira, Zamira. Aku memang pura-pura lumpuh. Ada alasan besar di balik semua ini," katanya tanpa ekspresi. "Kenapa kamu pura-pura lumpuh?" tanyaku pelan. Dia menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. "Dulu aku adalah anggota pasukan khusus. Aku terlibat dalam operasi yang salah. Aku difitnah dan diburu oleh orang-orang yang dulu pernah kungkap kejahatannya. Aku harus sembunyi. Aku memilih datang ke desa ini menyamar sebagai ustadz lumpuh, agar tidak ada yang mencariku lagi," katanya dengan suara dalam. Aku terdiam, kaget, jantungku berdetak kencang. "Jadi selama ini kamu berbohong pada semua orang?" tanyaku pelan. Dia menatapku lekat. "Aku tidak ingin berbohong, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi setelah aku menikah denganmu, aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi," katanya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagiku. Rahasia suamiku lebih besar dari yang kubayangkan. Dan aku, Az-Zamira, belum tahu apakah aku akan tetap tinggal atau pergi setelah semua ini. Sejak malam itu pikiranku semakin kacau, aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tenang. Kata-kata Ustadz Arsal berputar terus di kepalaku. Anggota pasukan khusus difitnah, diburu, semua itu terdengar seperti cerita dalam film, tapi aku tahu semua ini nyata. Pagi harinya aku diam sepanjang waktu. Ustadz Arsal tetap seperti biasa duduk di kursi rodanya, wajahnya tenang, senyumnya lembut, seolah tidak ada beban di hatinya. Tapi aku tahu ada badai besar yang tersembunyi di balik ketenangannya. Aku mencoba bersikap biasa di hadapan Bu Reni. Ibuku datang lebih sering sejak aku menikah. Beliau tidak pernah curiga sedikit pun dengan siapa aku tinggal di rumah ini. Suatu sore saat aku sedang menyapu halaman, ada mobil hitam berhenti di depan rumah. Dua orang pria berjas gelap turun dari mobil, wajah mereka keras, mata mereka tajam. Mereka melangkah menuju rumah tanpa senyum. Aku berdiri kaku, jantungku berdegup cepat.
Assalamualaikum, kami mencari Ustadz Arsal. Salah satu pria itu bicara, suaranya datar. Aku memanggil Ustadz Arsal dengan suara pelan. Dia keluar dengan kursi rodanya, wajahnya tetap tenang. Silakan masuk, jawabnya sopan. Kedua pria itu masuk duduk di ruang tamu. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari Badan Intelijen. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Kami mendapat laporan bahwa seseorang dengan identitas baru bersembunyi di desa ini. Orang itu memiliki informasi penting yang harus dipertanggungjawabkan, kata salah satu pria itu. Ustadz Arsal menatap mereka tanpa gentar. Aku tidak tahu siapa yang kalian cari, saya hanya ustadz biasa di desa ini, jawabnya pelan. Petugas itu mengeluarkan foto-foto lama yang sama seperti yang aku lihat semalam. Mereka menaruhnya di meja dan menatap tajam ke arah Ustadz Arsal. Kami tidak akan memaksa, tapi kami akan terus mengawasi rumah ini. Jika kami menemukan bukti bahwa Anda adalah orang yang kami cari, kami akan membawa Anda, kata mereka lalu berdiri dan pergi. Setelah mereka pergi, Ustadz Arsal menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. Aku mendekat duduk di hadapannya. Kenapa mereka bisa tahu kamu ada di sini, tanyaku pelan. Aku tidak tahu Zamira, mungkin ada orang lama yang menemukan jejakku, jawabnya tenang. Sejak saat itu hidupku tidak pernah sama lagi. Setiap hari aku melihat mobil-mobil asing melintas di depan rumah. Pria-pria misterius sering berdiri di ujung jalan mengawasi kami. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketenangan. Aku mulai merasa terjebak dalam kehidupan suamiku masa lalu. Ustadz Arsal perlahan menarikku masuk dalam lingkaran masalah yang berbahaya. Suatu malam ketika aku tengah duduk di beranda, Ustadz Arsal datang menghampiri duduk di sampingku. Maafkan aku Zamira, aku sudah menyeretmu dalam masalah besar, tapi kalau kamu mau pergi aku tidak akan menahanmu, katanya pelan. Aku menatapnya, dalam matanya jernih penuh ketulusan. Aku menarik napas panjang dan menggeleng pelan. Aku tidak akan pergi, aku sudah menjadi istrimu, aku akan tetap di sini, kataku pelan. Ustadz Arsal tersenyum tipis, matanya berkilat hangat. Terima kasih Zamira, katanya singkat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku Zamira sudah memilih jalan ini. Aku tidak akan lari, aku akan menghadapi semuanya, meski itu artinya aku harus ikut terjebak dalam masa lalu suamiku sendiri. Dan malam itu aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. 3 hari berlalu sejak pria-pria berjas gelap itu datang. Keadaan rumah kami semakin mencekam. Setiap pagi aku melihat mobil hitam itu parkir tak jauh dari halaman. Mereka tidak pernah turun, mereka hanya duduk diam di dalam mobil mengawasi rumah kami. Ustadz Arsal tetap bersikap biasa, dia tetap mengaji di surau dan menerima tamu seperti biasa, tapi aku tahu dia selalu waspada. Setiap detik matanya selalu bergerak memperhatikan sekeliling. Sore itu Bu Reni datang membawa beberapa makanan. Matanya memandangku lembut seperti biasa, tapi aku melihat ada garis khawatir di wajahnya. Zamira, kamu baik-baik saja di sini, tanya Bu Reni pelan. Aku tersenyum kecil mencoba menenangkan hatinya. Aku baik-baik saja Bu, jawabku singkat. Tapi jauh di dalam hati aku mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa kutahan. Malam itu setelah Bu Reni pulang, aku dan Ustadz Arsal makan malam bersama. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Aku dan Ustadz Arsal saling pandang, napas kami tertahan. Aku berdiri perlahan melangkah ke pintu dan membukanya. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, wajahnya keras, tatapannya tajam. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat kepadaku lalu pergi tanpa sepatah kata. Aku menutup pintu dan menyerahkan amplop itu pada Ustadz Arsal. Dia membuka, isinya perlahan. Di dalamnya hanya ada secari kertas dengan tulisan tangan. Kami tahu siapa kamu dan kami tahu siapa istrimu. Pilihannya sederhana, serahkan diri atau istrimu yang akan menanggung akibatnya. Tanganku gemetar, wajahku memucat. Aku menatap Ustadz Arsal, matanya menajam, rahangnya mengeras. Mereka sudah mulai mengancam, katanya pelan. Apa yang harus kita lakukan, tanyaku dengan suara bergetar. Ustadz Arsal berdiri dari kursi rodanya. Malam itu dia tidak berpura-pura lumpuh lagi. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya serius.
Aku harus melindungi kamu Zamira, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu, katanya tegas. Malam itu dia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada pistol hitam dan beberapa peluru. Aku menelan, ludah mataku membelalak. Kamu masih menyimpan ini? Tanyaku pelan. Dia mengangguk pelan. Ini satu-satunya cara untuk melindungi kita kalau mereka menyerang, katanya. Aku tahu hidupku sudah benar-benar berubah. Aku yang dulu hanya seorang gadis biasa kini harus menghadapi ancaman dan senjata. Keesokan harinya saat aku pergi ke pasar, aku merasa ada seseorang yang mengikuti langkahku. Aku mempercepat langkah, tapi bayangan itu tetap membuntutiku. Ketika aku menoleh, aku melihat pria yang semalam mengantar amplop. Dia tersenyum sinis dan mengangguk pelan. Aku berlari pulang, napasku memburu. Ketika aku sampai di rumah, Ustadz Arsal sudah menunggu di teras, wajahnya tegang. Aku menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk pelan. Mereka sudah mulai bergerak cepat, katanya. Malam itu dia memintaku untuk berkemas. Kita harus pergi Zamira, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, katanya tegas. Kemana kita akan pergi? Tanyaku pelan. Dia menatapku dalam. Kita akan ke tempat aman, kita harus bertahan demi kita berdua, katanya. Aku mengangguk pelan meski ketakutan. Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku Azamira sudah terjebak dalam lingkaran masa lalu suamiku dan sekarang aku harus berjuang untuk hidup kami berdua. Malam itu aku dan Ustadz Arsal meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, hanya membawa tas ransel kecil yang berisi pakaian dan dokumen penting. Ustadz Arsal yang selama ini selalu duduk di kursi roda kini berjalan tegas di sampingku, wajahnya penuh kewaspadaan. Kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju terminal desa. Ustadz Arsal tidak mau mengambil risiko dengan kendaraan pribadi yang bisa mudah dilacak. Suasana malam gelap, hanya diterangi remang-remang lampu jalan, suara jangkrik, dan angin malam menemani langkah kami. Sesampainya di terminal, kami menaiki bus jurusan kota tetangga. Aku duduk di samping jendela, dadaku berdebar kencang. Sesekali aku menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikuti. Ustadz Arsal memegang tanganku erat, pandangannya lurus ke depan. Zamira, apapun yang terjadi jangan lepaskan tangan saya, katanya pelan. Aku mengangguk pelan mencoba menguatkan diri. Setelah 2 jam perjalanan kami turun di terminal kota. Ustadz Arsal mengajakku berjalan menyusuri gang-gang sempit, hingga akhirnya kami tiba di sebuah rumah tua yang tampak tidak terawat. Dia mengetuk pintu dengan pola tertentu. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang pria parubaya berwajah keras namun ramah. Assalamualaikum Arsal, sudah lama kau tidak datang, sapa pria itu. Waalaikumsalam, ini istri saya Zamira, dia harus ikut bersembunyi, kata Ustadz Arsal singkat. Pria itu mempersilakan kami masuk. Rumah itu sederhana dan sunyi, hanya ada beberapa kursi kayu dan tikar lusuh di lantai. Namaku Pak Salim, aku teman lama Arsal dalam tugas, katanya sambil tersenyum padaku. Malam itu kami bermalam di rumah Pak Salim. Ustadz Arsal dan Pak Salim berbicara panjang lebar di ruang tengah. Aku duduk di sudut ruangan mendengarkan tanpa banyak bicara. Aku baru tahu malam itu bahwa masa lalu suamiku jauh lebih kelam dari yang aku bayangkan. Ustadz Arsal dulu adalah anggota satuan elit yang membongkar jaringan mafia internasional. Dia difitnah oleh orang dalam dan menjadi buronan sejak saat itu. Besok pagi kita akan bergerak ke rumah aman yang lebih jauh, kata Pak Salim. Namun malam itu takdir berkata lain. Sekitar pukul 2 dini hari suara pecahan kaca memecah keheningan disusul dengan suara langkah kaki cepat. Mereka datang, teriak Pak Salim. Ustadz Arsal meraih pistolnya dan menarik tanganku. Kami berlari keluar lewat pintu belakang. Peluru berdesingan di belakang kami, suara teriakan menggema di udara. Aku berlari sekuat tenaga bersama Ustadz Arsal. Napasku tersengal, tubuhku gemetar ketakutan. Kami menyusuri lorong gelap hingga tiba di sebuah jalan besar. Di sana sebuah mobil tua sudah menunggu. Pak Salim yang sudah lebih dulu sampai di sana membuka pintu cepat-cepat. Cepat masuk, katanya. Kami masuk ke dalam mobil dan melaju kencang menembus malam. Aku menoleh ke belakang melihat beberapa pria bersenjata berlari mengejar, namun mereka semakin jauh. Aku menangis dalam diam, air mataku jatuh membasahi pipi. Ustadz Arsal memelukku erat.
"Maafkan saya Zamira, saya sudah menyeretmu sejauh ini," katanya lirih. Aku memeluknya balik. Aku Zamira kini sudah tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu jauh terlibat dan aku sudah berjanji untuk tetap di samping suamiku. Perjalanan kami belum usai dan aku tahu pelarian ini baru saja dimulai. Mobil tua yang kami tumpangi melaju menembus kabut pagi. Pak Salim menyetir dengan tenang meski wajahnya tetap waspada. Aku duduk di kursi belakang bersama Ustadz Arsal. Tanganku tidak lepas dari genggamannya. Mataku mulai berat namun aku memaksa diriku tetap terjaga. Setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam kami tiba di sebuah rumah kayu yang tersembunyi di tengah hutan rindang. Rumah itu tampak sunyi namun bersih dan rapi. Pak Salim memarkir mobil di balik semak-semak lalu mempersilakan kami masuk. "Disinilah kalian akan aman untuk sementara," kata Pak Salim. Aku dan Ustadz Arsal masuk ke dalam rumah. Udara sejuk dan aroma kayu menyambut kami. Meski lelah aku merasa sedikit tenang. Setelah beristirahat sejenak Ustadz Arsal duduk di meja kayu tua membuka peta besar yang dibawanya. Pak Salim duduk di seberangnya. Aku ikut mendekat memperhatikan mereka. "Zamira, mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku ingin kamu tahu semuanya," kata Ustadz Arsal lembut. Dia menjelaskan dengan detail siapa musuh kami. Kelompok itu adalah sindikat perdagangan manusia yang dulu pernah dibongkar oleh tim Ustadz Arsal. Mereka berhasil kabur dan sekarang mencari balas dendam. Mereka mengincar aku sebagai kunci terakhir untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. "Kita tidak bisa terus bersembunyi," kata Ustadz Arsal. "Kita harus melawan dan membongkar mereka lagi." Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku tumbuh keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak mau hidupku dihantui ketakutan. Kami menyusun rencana matang. Pak Salim menunjukkan beberapa kontak lama yang masih bisa dipercaya. Mereka adalah mantan anggota tim Ustadz Arsal yang dulu selamat dan kini hidup dalam penyamaran. 3 hari berikutnya kami mulai bergerak diam-diam. Kami mengunjungi satu persatu kontak itu. Setiap orang yang kami temui menerima kami dengan tangan terbuka dan bersedia membantu. Perlahan tim kecil kami terbentuk kembali. Suatu malam di tengah pertemuan Ustadz Arsal menggenggam tanganku. Matanya menatapku dalam. "Zamira, kamu yakin ingin ikut dalam semua ini?" tanya dia pelan. Aku mengangguk tanpa ragu. "Aku sudah terlanjur masuk. Aku tidak akan tinggalkan kamu Arsal," jawabku tegas. Dia tersenyum lembut lalu mencium keningku. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pernikahan aku merasakan ketulusan cinta yang dalam dari suamiku. Seminggu kemudian kami sudah siap dengan segala peralatan dan rencana matang. Kami akan melakukan serangan balik ke markas sindikat yang tersembunyi di kota pelabuhan. Malam sebelum aksi itu aku menelepon Bu Reni. Suaraku gemetar saat mendengar suaranya. "Bu, maafkan Mira jika besok sesuatu terjadi. Aku hanya ingin ibu tahu aku sangat sayang sama ibu," kataku lirih. Bu Reni terdiam lama lalu suaranya terdengar lembut dan tegar. "Mira, kamu anak ibu yang paling kuat. Ibu bangga sama kamu dan ibu akan selalu doakan kamu, nak," kata Bu Reni. Air mataku jatuh deras. Aku mengusapnya cepat-cepat lalu menutup telepon. Esok harinya saat fajar mulai menyingsing kami bergerak menuju markas musuh. Aku duduk di dalam mobil di samping Ustadz Arsal. Jantungku berdegup kencang. Tanganku dingin tapi tekadku sudah bulat. Hari ini kami tidak lagi bersembunyi. Hari ini aku Zamira dan Ustadz Arsal akan melawan demi kebebasan kami, demi masa depan kami. Dan aku tidak akan mundur. Subuh itu embun masih menempel di dedaunan jalanan pelabuhan sepi. Hanya suara burung camar dan ombak pelan yang terdengar. Mobil kami berhenti di ujung dermaga. Ustadz Arsal memegang tanganku, matanya tajam dan penuh keyakinan. Aku membalas genggamannya meski jantungku berdegup tak karuan. Pak Salim dan beberapa anggota tim lainnya keluar dari mobil membawa tas besar berisi peralatan kami. Mengenakan pakaian gelap dan rompi pelindung, dengan cepat kami bergerak menyusuri lorong-lorong sempit menuju gudang tua yang menjadi markas sindikat itu. Ustadz Arsal memberi aba-aba dengan isyarat tangan. Kami berpencar. Sesuai rencana aku tetap di sisinya. Tugas kami adalah masuk melalui pintu samping dan menonaktifkan sistem kamera pengawas. Dengan cekatan Ustadz Arsal menunduk dan membuka panel listrik. Tangannya bergerak lincah meski dulu lumpuh, kini dia seperti kembali menjadi sosok lamanya. Aku berjaga di belakangnya sambil memperhatikan sekitar.
Begitu sistem mati, kami masuk ke dalam gudang. Suasana gelap dan lembab, bau besi tua dan asap rokok menyengat hidung. Dari kejauhan terdengar suara beberapa orang tertawa, mereka tidak sadar kami sudah masuk. Kami bergerak cepat menuju ruangan utama. Di sana ketua sindikat itu, pria bertubuh besar bernama Hardiman, duduk di kursi menghadap layar monitor. Dia dikelilingi oleh 6 anak buah bersenjata lengkap. Pak Salim dan tim lainnya masuk dari pintu depan membuat keributan besar. Suara tembakan dan teriakan menggema. Ustadz Arsal menarikku masuk dari samping, dan kami langsung menyerang dari belakang. Aku mengambil senjata kecil yang diselipkan Ustadz Arsal padaku sebelumnya. Meski tanganku gemetar, aku mencoba tegar. Aku menodongkan senjata itu ke salah satu pria yang hendak menyerang Ustadz Arsal. Pria itu terkejut dan terjatuh, senjatanya terlepas. Ustadz Arsal maju cepat dan melumpuhkan Hardiman dengan kunciannya. Dalam hitungan menit semua anak buah Hardiman berhasil dilumpuhkan. Tim kami bekerja rapi dan cepat. Semua berakhir dalam waktu singkat. Ruangan yang tadi ramai kini sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar. Ustadz Arsal berdiri tegap di tengah ruangan memandang Hardiman yang tersungkur di lantai. "Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan?" kata Ustadz Arsal dingin. Hardiman tertawa sinis, tapi Ustadz Arsal mengayunkan kakinya menghantam pria itu hingga pingsan. Aku mendekat memeluk Ustadz Arsal erat. Air mataku menetes tanpa sadar, bukan karena takut tapi karena lega. Akhirnya semua ini berakhir. Pak Salim mendekat sambil tersenyum. "Kami berhasil Zamira, semua ini berkat keberanianmu dan Arsal," katanya bangga. "Kami mengumpulkan semua bukti dari komputer dan dokumen Hardiman, lalu menghubungi pihak berwenang yang selama ini juga memburu sindikat ini. Dalam hitungan jam polisi datang dan membawa mereka semua." Saat matahari mulai terbit, aku dan Ustadz Arsal berdiri di dermaga memandang laut yang tenang. Angin sejuk menerpa wajahku. Aku menggenggam tangan suamiku erat. "Kamu hebat Zamira," kata Ustadz Arsal pelan. Aku tersenyum lebar dan menatap matanya. "Aku bukan siapa-siapa tanpa kamu Arsal. Aku bangga jadi istrimu," jawabku jujur. Hari itu aku Zamira merasa seperti terlahir kembali, bukan lagi gadis keras kepala yang dulu lari dari rumah, tapi wanita yang berani memperjuangkan hidup dan cintanya. Aku tahu perjalanan kami belum usai, tapi setidaknya hari itu aku bisa menghirup udara bebas dengan dada lapang dan hati penuh syukur. Setelah semua selesai dan sindikat itu akhirnya ditangkap, kami kembali ke rumah Pak Salim untuk beristirahat sejenak. Aku duduk di ruang tamu bersama Ustadz Arsal. Kami saling memandang dan merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Pak Salim keluar sebentar untuk mengurus urusan dengan pihak berwenang dan meninggalkan kami berdua di rumah kecil itu. Aku memandang Ustadz Arsal yang sedang memejamkan mata dengan wajah lelah. Meski tubuhnya lemah, semangatnya tidak pernah pudar. "Ustadz, aku merasa seperti kita sudah melewati segalanya. Meskipun aku tahu ini baru awal perjalanan kita. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku merasa kita bisa melalui semuanya bersama," kataku dengan suara lembut. Ustadz Arsal membuka matanya perlahan dan menatapku dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih sudah bersamaku Zamira. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku akan melewati semua ini tanpa kamu." Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan tulus. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak perlu berterima kasih Arsal, kita sudah melalui banyak hal dan aku tahu kita akan selalu saling mendukung," jawabku. Kami berdua duduk dalam keheningan. Sesaat kemudian aku teringat akan ibuku Bu Reni. Aku mengambil telepon dan menelponnya. "Bu, aku sudah aman sekarang," kataku pelan di ujung telepon. "Zamira, kamu sudah kembali anakku." Suara Bu Reni terdengar sangat lega. Aku merasa seperti terlepas dari beban berat yang selama ini menindih hatiku mendengar suaranya yang penuh kasih sayang. "Iya Bu, aku akan segera pulang ke rumah Bu, aku janji," kataku dengan yakin. Setelah menutup telepon aku berbalik menghadap Ustadz Arsal. "Aku ingin pulang Arsal, aku ingin bertemu ibu dan memulai hidup baru bersama kalian berdua," kataku dengan penuh harapan. Ustadz Arsal menatapku sejenak kemudian mengangguk dengan lembut. "Baiklah Zamira, kita akan pulang ke rumah kita dan mulai semuanya dari awal. Aku akan bersamamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu," jawabnya dengan suara tegas. Hari itu kami berdua bersiap untuk pulang. Kami meninggalkan rumah Pak Salim dan memulai perjalanan panjang menuju rumah Bu Reni. Hati kami penuh dengan harapan baru dan keyakinan bahwa hidup kami akan lebih baik dari sebelumnya.
Setelah beberapa jam perjalanan kami tiba di rumah Bu Reni. Aku melihat ibuku sudah menunggu di depan pintu, matanya berbinar penuh kegembiraan saat melihatku. "Zamira, kamu akhirnya kembali," kata Bu Reni sambil memelukku erat. Aku bisa merasakan betapa besar rasa cintanya padaku. "Iya Bu, aku pulang," kataku dengan suara yang hampir pecah menahan air mata. Ustadz Arsal yang duduk di sampingku tersenyum lembut dan memberi hormat kepada Bu Reni dengan penuh rasa hormat. Bu Reni melihatnya dan tersenyum mengangguk dengan penuh penghargaan. Dia sudah banyak berkorban untukku dan aku tahu bahwa Ustadz Arsal adalah orang yang tepat untukku. Setelah beberapa waktu kami berbincang bersama Bu Reni, kami duduk di meja makan menikmati makanan yang sederhana namun penuh dengan kasih sayang. Aku merasa begitu damai dan tenang di rumah ini. Malam itu sebelum tidur, aku dan Ustadz Arsal duduk bersama di kamar kami. Aku menatapnya dengan mata penuh cinta. "Kita sudah sampai Arsal, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih padamu atas semua yang telah kamu lakukan untukku," kataku pelan. Ustadz Arsal menatapku dengan senyum penuh ketulusan. "Zamira, aku sudah melakukan semua itu karena aku mencintaimu dan aku ingin kita berdua bahagia," jawabnya dengan lembut. Aku memeluknya erat dan berbisik di telinganya, "Aku juga mencintaimu Arsal, terima kasih sudah membawaku melewati semua ini." Dan malam itu kami tidur dengan damai di samping satu sama lain. Aku tahu bahwa hidup kami yang baru ini akan penuh dengan tantangan dan rintangan, namun aku juga tahu bahwa kami akan menghadapinya bersama-sama. Kami tidak lagi takut, kami siap menghadapi apapun yang datang dengan penuh keberanian dan cinta. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Hidup kami yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi lebih tenang dan penuh harapan. Aku dan Ustadz Arsal memulai rutinitas baru di rumah Bu Reni yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Kami tidak lagi merasa tertekan meski perjalanan hidup kami tidak selalu mudah. Aku dan Ustadz Arsal menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Setiap detiknya terasa begitu berarti. Bu Reni selalu mendukung kami meski kadang ia khawatir tentang keadaan kami yang masih baru dalam menghadapi kehidupan setelah semua yang kami alami. "Zamira, kamu merasa baik-baik saja kan sekarang?" Bu Reni bertanya padaku suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. "Iya Bu, aku baik-baik saja, aku merasa lebih kuat dan tenang sekarang," jawabku sambil tersenyum. Ustadz Arsal yang duduk di meja makan ikut tersenyum menatapku dengan penuh rasa sayang. "Kami sudah melewati banyak hal dan sekarang kami tahu apa yang penting dalam hidup ini." Setelah sarapan, aku dan Ustadz Arsal keluar rumah untuk berjalan-jalan di sekitar halaman rumah yang penuh dengan tanaman hijau. Aku merasa damai berada di tempat itu. "Kamu tahu Zamira, aku merasa hidupku lebih berarti sejak kita bersama," kata Ustadz Arsal sambil menggenggam tanganku dengan erat. Aku tersenyum dan menatapnya dengan penuh rasa cinta. "Aku juga merasa begitu Arsal, kita sudah melewati banyak cobaan dan aku yakin kita bisa menghadapinya bersama," jawabku. Kami berjalan bersama di bawah sinar matahari pagi, menikmati setiap langkah yang kami ambil bersama. Kami merasa hidup kami lebih berwarna sekarang, bukan hanya karena kehadiran kami satu sama lain, tetapi juga karena kedamaian yang kami rasakan di dalam hati. Pada suatu hari Bu Reni mengundang beberapa tetangga untuk berkumpul di rumah kami. Mereka datang dengan membawa makanan dan suasana jadi penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Aku dan Ustadz Arsal berdiri di sudut ruangan saling berbicara pelan sementara para tamu menikmati hidangan yang ada. Aku merasa bersyukur bisa hidup seperti ini meski dulu hidup kami penuh dengan kekacauan. Sekarang semua terasa lebih tenang dan penuh rasa cinta. "Zamira, kamu benar-benar berhasil membuat hidup Arsal lebih baik," kata Bu Reni dengan bangga padaku saat kami berbincang. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku merasa bahwa kami semua saling melengkapi. Hidup kami tidak lagi terpisah-pisah, kami adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Kami saling berbagi cerita dan tawa. Dengan Bu Reni kami belajar menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Aku memandang Ustadz Arsal yang duduk di sampingku saat itu. Matanya yang penuh keyakinan dan kasih sayang mengingatkanku bahwa hidup ini memang penuh dengan ujian, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semuanya bersama-sama.
Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi aku merasa bahwa apapun itu aku dan Ustadz Arsal sudah siap untuk menghadapinya bersama. Kami sudah cukup kuat dan saling mendukung. Dan malam itu setelah semua tamu pulang, aku duduk bersama Ustadz Arsal di ruang tamu. Kami saling berpegangan tangan dan duduk dalam keheningan. Zamira, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menjadi bagian dari hidupku, kata Ustadz Arsal pelan. Aku memandangnya dan menjawab dengan lembut, terima kasih juga Arsal, karena telah memberi aku kesempatan untuk menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kami berdua duduk bersebelahan saling berpegangan tangan, merasa bahwa kami telah melalui banyak perjalanan panjang, namun disinilah kami sekarang di titik yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku dan Ustadz Arsal sudah mulai menyusun pijakan baru dalam hidup kami, dan kami tahu bahwa langkah-langkah selanjutnya akan membawa kami menuju masa depan yang lebih baik. Hari-hari yang berlalu membawa perubahan baru yang tidak terduga. Aku dan Ustadz Arsal mulai menatap masa depan dengan lebih pasti, namun kenyataan hidup selalu menyapa dengan cara yang tidak terduga. Sejak tinggal di rumah Bu Reni, kami merasa semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat sekitar, namun hidup kami tetap penuh tantangan. Pada suatu pagi yang cerah, aku terbangun lebih awal dan keluar untuk menikmati udara segar. Aku melihat Bu Reni sedang menyiram tanaman di halaman rumah dengan penuh perhatian. Zamira, kamu sudah bangun pagi ya? Bu Reni menyapa sambil tersenyum lebar. Iya Bu, aku ingin menghirup udara pagi yang segar, jawabku dengan senyum yang mengembang. Setelah berbincang sebentar, aku kembali masuk rumah dan melihat Ustadz Arsal yang sedang duduk di kursi roda di ruang tamu. Kamu sudah bangun Arsal? Aku menghadapinya dan duduk di sampingnya. Aku terjaga lebih awal hari ini, mungkin karena aku merasa ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama, kata Ustadz Arsal sambil menatapku dengan serius. Apa maksudmu Arsal? Aku bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul dari masa lalu kita, masalah yang belum selesai, kata Ustadz Arsal pelan. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa ada banyak hal yang belum kami selesaikan meski kami sudah melalui banyak cobaan bersama. Kita tidak bisa menghindari kenyataan hidup yang kadang datang begitu saja meski kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjauh darinya, ujar Ustadz Arsal. Apa yang akan kita lakukan jika masalah itu datang? Kata-katanya membuat hatiku terasa berat. Aku tahu apa yang harus kita lakukan Arsal, kita harus siap menghadapi apapun itu dan menghadapinya bersama, jawabku dengan penuh keyakinan meskipun hatiku sedikit cemas. Aku dan Ustadz Arsal memutuskan untuk duduk dan berbincang lebih dalam tentang apa yang harus kami lakukan jika masalah itu benar-benar datang. Kami memikirkan berbagai kemungkinan dan merencanakan langkah-langkah yang akan kami ambil. Bu Reni yang mendengar percakapan kami dari dapur datang menghampiri kami dan duduk di dekatku. Zamira, Arsal, apapun yang terjadi kami akan tetap bersama kalian, tidak perlu khawatir, kata Bu Reni dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Kami berdua mengangguk dan merasa tenang mendengar kata-kata Bu Reni, meski kami tahu bahwa dunia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, namun dukungan keluarga selalu menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Hari itu kami memutuskan untuk pergi ke pasar bersama Bu Reni. Kami ingin menghabiskan waktu bersama-sama dan melupakan sejenak kekhawatiran yang menghantui pikiran kami. Di pasar kami berjalan santai menikmati keramaian pasar yang penuh dengan penjual dan pembeli. Kami tertawa bersama Bu Reni dan menikmati setiap detik kebersamaan yang ada. Namun setelah beberapa hari kehidupan kami mulai diguncang oleh datangnya berita yang tak terduga. Masalah dari masa lalu itu akhirnya muncul dan kami harus menghadapi kenyataan yang sulit. Aku merasa seakan dunia ini berputar dengan sangat cepat, namun di sisi lain aku tahu bahwa aku dan Ustadz Arsal tidak akan menyerah begitu saja. Kami telah menghadapinya bersama-sama dan kami akan terus maju. Satu hal yang aku pelajari selama perjalanan hidup kami adalah bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang datang dan berusaha untuk tidak pernah menyerah. Ustadz Arsal memandangku dengan penuh keyakinan. Dia tahu betul bahwa meskipun masalah itu datang, kita akan selalu ada untuk satu sama lain.
Zamira, kita sudah melewati banyak hal dan kita akan melewati ini juga bersama, kata Ustadz Arsal dengan suara penuh semangat. Aku menggenggam tangannya dan menjawab dengan percaya diri, "Iya Arsal, kita tidak akan pernah menyerah, kita akan hadapi semua ini bersama-sama." Hari-hari yang penuh dengan tantangan itu membawa kami semakin dekat dengan satu sama lain. Kami belajar bahwa hidup ini tidak selalu mudah, namun cinta dan tekad untuk bertahan bersama adalah kunci untuk melewati semuanya. Kita siap menghadapi apapun yang datang dan kita akan selalu bersama dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Hari-hari semakin berat ketika masalah dari masa lalu itu akhirnya datang ke permukaan. Aku tidak tahu harus merasa takut atau justru menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Yang jelas hatiku sangat berat saat aku menerima kabar tersebut. Suatu pagi yang cerah aku duduk di ruang tamu bersama Ustadz Arsal. Matanya yang biasanya penuh ketenangan kini tampak sedikit berbeda. Ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. "Zamira, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Ustadz Arsal sambil menatapku dalam-dalam. Aku menatapnya dan menunggu dia melanjutkan. "Apa yang terjadi Arsal?" aku bertanya dengan pelan. "Masalah itu datang, kita tidak bisa menghindarinya lagi. Ada seseorang dari masa lalu kita yang ingin mengambil langkah besar dalam hidup kita," kata Ustadz Arsal dengan suara yang sedikit bergetar. Aku merasa hatiku semakin berat. Aku tahu masalah itu pasti ada hubungannya dengan keluargaku dan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. "Bagaimana jika kita tidak bisa menghadapinya Arsal?" aku bertanya dengan cemas. "Kita harus berani, kita tidak boleh mundur. Kita sudah melalui banyak hal dan kita akan tetap kuat," kata Ustadz Arsal penuh keyakinan. Meskipun di matanya aku bisa melihat bahwa dia juga merasa ketakutan. Aku menunduk, berpikir sejenak dan berusaha menguatkan diri. Aku tahu ini bukan hanya ujian untukku atau Ustadz Arsal, tapi ini juga ujian untuk ibu yang sudah sangat mendukung kami selama ini. Aku kemudian memutuskan untuk berbicara dengan Bu Reni. Aku tidak bisa memikul beban ini sendirian dan aku tahu Bu Reni akan memberikan nasihat yang bijaksana. Setelah sarapan aku mengajak Bu Reni duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat yang telah ia siapkan. "Bu Reni, ada sesuatu yang harus kami bicarakan." Aku membuka percakapan dengan hati yang berat. Bu Reni menatapku dengan perhatian penuh. Ada kecemasan di matanya tapi dia mencoba tetap tenang. "Apa yang terjadi Zamira?" kata Bu Reni dengan lembut. "Masalah itu datang, Bu. Masalah dari masa lalu Arsal dan aku. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di hadapan kami," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Bu Reni menarik napas panjang dan menatapku dengan penuh kasih sayang. "Kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup, Zamira. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi semuanya. Kita sudah punya kekuatan, dan kita punya satu sama lain. Itu yang terpenting," kata Bu Reni dengan suara penuh bijaksana. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata Bu Reni meskipun beban itu masih ada. Aku tahu aku tidak sendirian. Ustadz Arsal yang duduk di sebelahku ikut menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu Zamira, kita sudah banyak menghadapinya bersama. Dan kita akan menghadapinya lagi. Kali ini kita tidak akan mundur, kita sudah belajar banyak, dan kita akan terus maju bersama-sama," katanya dengan penuh keyakinan. Hari itu kami semua duduk bersama merencanakan langkah selanjutnya menghadapi masalah yang datang dari masa lalu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami sudah memutuskan untuk tidak mundur. Bu Reni, Ustadz Arsal, dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Sebagai keluarga kami akan tetap kuat dan tidak akan membiarkan masalah itu mengalahkan kami. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan dan ketidakpastian. Namun kami tetap berjalan dengan langkah yang mantap. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Tetapi dengan tekad dan keyakinan, kami bisa melewati segala rintangan yang ada. Aku menatap Ustadz Arsal dengan penuh cinta dan harapan. Kami sudah menghadapinya bersama dan akan terus melangkah maju apapun yang terjadi. Kami tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi satu hal yang pasti adalah kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus berjuang untuk kebahagiaan dan kedamaian kami bersama.
Pagi itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Udara di luar terasa segar, namun aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Aku tidak bisa menepis perasaan cemas yang menyelimutiku sejak masalah dari masa lalu itu muncul. Aku berjalan ke ruang tamu dan melihat Ustadz Arsal yang sedang duduk di kursi roda dengan pandangan kosong keluar jendela. Matanya tampak jauh, entah apa yang sedang dipikirkannya. Arsal, aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aku tahu dia sedang berjuang dengan banyak hal yang tak terlihat. Ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Aku mulai dengan suara pelan. Aku tahu, Zamira, kita sudah memutuskan untuk tidak mundur dari masalah ini, namun aku juga merasa beban ini semakin berat seiring berjalannya waktu, jawab Ustadz Arsal dengan suara yang lemah namun tetap penuh keteguhan. Aku menggenggam tangannya mencoba memberikan kekuatan yang dia butuhkan meskipun aku sendiri juga merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita, Arsal. Kita harus terus maju apapun yang terjadi, aku berkata dengan keyakinan meskipun dalam hatiku ada kekhawatiran yang besar. Kami berdua terdiam beberapa saat hanya mendengar suara detakan jam dinding yang terasa begitu keras. Di tengah keheningan rumah kami tahu bahwa waktu semakin berjalan dan masalah itu semakin dekat. Tiba-tiba pintu terbuka dan Bu Reni masuk dengan senyum di wajahnya. Ia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja depan kami. Pagi ini terasa tenang. Apakah kalian sudah memikirkan langkah selanjutnya? Tanya Bu Reni sambil duduk di sampingku. Kami saling berpandangan dan akhirnya Ustadz Arsal berbicara. Masalah itu datang, Bu, dan kami harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Kami tidak bisa menghindarinya lagi. Bu Reni menatap kami dengan penuh perhatian. Ia mengerti beban yang kami rasakan. Zamira, Arsal, apapun yang datang kita akan tetap bersama. Jangan pernah ragu untuk menghadapi semuanya. Kita akan saling mendukung, kata Bu Reni dengan penuh kasih sayang. Aku mengangguk pelan dan merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Bu Reni meskipun aku tahu bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Setelah beberapa saat berbincang, kami memutuskan untuk bertindak secepat mungkin. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masalah itu harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tepat. Kita harus menemui orang yang terlibat langsung dalam masalah ini, Arsal, aku berkata dengan tegas. Ustadz Arsal mengangguk setuju. Kita akan menemui mereka bersama, Zamira. Kita akan berbicara dan menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik, kata Ustadz Arsal. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Kami telah memutuskan untuk bertindak. Meskipun hati kami penuh dengan kecemasan, namun kami tahu kami harus berani melangkah. Hari itu juga kami mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pihak yang terlibat dalam masalah itu. Aku dan Ustadz Arsal berangkat bersama Bu Reni untuk menuju tempat yang telah kami tentukan. Sesampainya di sana, kami disambut oleh seorang pria yang aku kenal dari masa lalu. Aku terdiam sejenak saat melihat wajahnya, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya, aku berkata dengan suara yang mantap. Pria itu menatapku dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa dan kami memiliki tujuan yang jelas. Zamira, Arsal, apa yang kalian inginkan dariku? Tanya pria itu dengan nada datar. Kami ingin berbicara tentang masa lalu kita dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada, aku menjawab dengan tegas. Percakapan kami berlangsung panjang, penuh ketegangan. Namun kami berusaha untuk tetap menjaga ketenangan kami masing-masing. Akhirnya setelah melalui banyak perdebatan dan pembicaraan yang berat, kami berhasil mencapai kesepakatan. Kami akan menyelesaikan masalah ini dengan cara damai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Aku merasa lega meskipun masalah itu belum sepenuhnya selesai, namun setidaknya kami sudah bisa melihat jalan keluar yang terang. Kami kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega namun juga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Bu Reni menyambut kami dengan senyum hangat. Ia tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, namun kami sudah mengambil langkah yang benar. Kita sudah melewati satu rintangan, Zamira, Arsal.
Namun perjalanan kita masih panjang, kata Bu Reni dengan bijaksana. Aku menatap Ustadz Arsal dan menggenggam tangannya dengan erat. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan terus bersama dan tidak akan menyerah dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami telah melewati banyak hal bersama dan aku tahu bahwa kami akan terus berjalan bersama menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih sunyi, namun di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku hadapi. Masih ada jalan panjang yang harus kami lewati. Aku bisa merasakan ketegangan di udara meskipun semuanya tampak biasa saja. Pagi itu aku duduk bersama Ustadz Arsal di ruang tamu. Seperti biasanya dia duduk di kursi rodanya dan menatap keluar jendela. Matanya yang biasanya penuh dengan kebijaksanaan kini tampak penuh dengan tanda tanya. Aku tahu dia merasa bingung dan cemas tentang masa depan kami. Arsal, ada apa denganmu? Aku bertanya perlahan, menyentuh tangan Ustadz Arsal dengan lembut. Tidak ada Zamira, hanya saja aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kita mungkin sudah membuat langkah yang benar, tapi aku tahu itu bukan akhir dari semua masalahnya, jawab Ustadz Arsal dengan suara yang penuh keresahan. Aku tahu apa yang kamu rasakan Arsal, kita semua merasa seperti itu, aku berkata dengan suara yang pelan dan penuh pengertian meskipun hatiku sendiri dipenuhi dengan kekhawatiran yang sama. Kami berdua terdiam sejenak hanya mendengar suara detakan jam yang terasa semakin keras. Aku bisa merasakan bagaimana waktu bergerak cepat dan kami harus segera menyelesaikan semua ini. Pagi itu Bu Reni datang dengan secangkir teh hangat. Ia tersenyum lemah saat melihat kami duduk bersama di ruang tamu. Pagi kalian sudah bicara tentang apa? Bu Reni bertanya sambil duduk di sampingku. Kami sudah berbicara, Bu. Tapi masalah ini belum selesai, jawabku dengan hati-hati. Bu Reni mengangguk pelan, matanya penuh dengan pengertian. Zamira Arsal, hidup itu memang penuh dengan ujian, namun jangan pernah merasa takut untuk melangkah maju, karena hanya dengan itu kalian akan menemukan jalan keluarnya, kata Bu Reni dengan penuh keyakinan. Aku menatap Bu Reni, merasa sedikit tenang mendengar kata-katanya. Namun aku tahu bahwa jalan yang kami tempuh masih panjang. Kita harus siap menghadapi lebih banyak rintangan lagi. Bu, aku berkata dengan pelan. Benar Zamira, kita sudah menghadapi banyak hal bersama dan aku yakin kalian bisa melewati apapun yang datang nanti, jawab Bu Reni sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Setelah sarapan kami memutuskan untuk pergi ke kantor tempat kami akan bertemu dengan pihak yang lebih berpengaruh dalam masalah ini. Kami tahu pertemuan itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Sesampainya di kantor, kami disambut dengan tegang oleh pihak yang telah kami ajak berbicara sebelumnya. Seorang pria yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kami. Masalah yang kami hadapi kini bukan lagi hanya masalah keluarga, tapi sudah masuk ke ranah yang lebih besar. Kami semua duduk di ruang rapat yang besar dengan suasana yang sangat tegang. Ada banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, dan aku bisa merasakan tekanan yang begitu berat. Zamira Arsal, apa yang sebenarnya kalian inginkan dari semua ini? Tanya pria itu dengan nada yang tegas dan penuh perhitungan. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil, dengan cara yang bisa membawa kedamaian untuk semua pihak, aku menjawab dengan suara yang mantap meskipun hatiku berdebar-debar. Pria itu menatapku dengan tajam dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Ustadz Arsal yang duduk di sampingku. Ustadz Arsal, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa menyelesaikan semua ini meskipun kondisi Anda seperti ini? Pria itu bertanya dengan nada meremehkan. Ustadz Arsal menatap pria itu dengan mata yang penuh ketenangan dan berkata, saya mungkin tidak memiliki banyak hal yang saya miliki dulu, tetapi saya tetap memiliki prinsip dan saya yakin dengan langkah yang benar kami akan menyelesaikan semua ini dengan cara yang terbaik. Perbincangan kami terus berlanjut, penuh dengan tekanan dan ketegangan, namun kami berusaha keras untuk menjaga ketenangan meskipun setiap kata yang keluar terasa begitu berat. Akhirnya setelah pertemuan yang sangat panjang dan melelahkan, kami berhasil mendapatkan kesepakatan yang membuat hati kami sedikit lega meskipun ini bukan akhir dari semua masalah. Kami kembali pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, ada rasa lega namun juga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kami tiba di rumah,
Bu Reni menatap kami dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat betapa lelahnya kami setelah pertemuan yang penuh tekanan itu. Kalian sudah membuat langkah yang baik, Zamira, Arsal. Namun jangan pernah lengah karena jalan yang kalian pilih ini belum selesai, kata Bu Reni dengan bijaksana. Aku menatap Ustadz Arsal. Kami sudah membuat langkah yang benar. Namun aku tahu kami akan menghadapi lebih banyak rintangan lagi. Namun satu hal yang pasti adalah kami tidak akan mundur, kami akan tetap berdiri teguh bersama-sama dan menghadapi segala tantangan yang datang. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kami akan terus berjalan maju dengan kekuatan yang kami miliki. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, namun ketegangan tak kunjung hilang dari hati kami. Meskipun kami telah membuat langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah, aku tahu jalan yang kami pilih ini belum selesai. Kewajiban untuk terus bertahan, untuk terus memperjuangkan hak-hak kami, semakin terasa berat. Aku duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela. Langit senja begitu indah, namun hatiku terasa begitu berat. Aku memikirkan Arsal, Ustadz yang kini tak lagi memiliki tubuh yang kuat. Namun dia tetap berdiri teguh dengan keyakinannya. Aku tahu dia berjuang untuk masa depan kami, meski tubuhnya tak lagi sempurna. Az-Zamira, apakah kamu siap untuk menghadapi semuanya? Suara Arsal yang lemah, namun penuh keteguhan, mengganggu lamunanku. Aku menatapnya, matanya yang penuh ketenangan seperti selalu. Ya, aku siap. Kita sudah sampai sejauh ini, Arsal. Tak ada lagi yang bisa menghentikan kita sekarang. Jawabku dengan suara yang penuh keyakinan meski hatiku bergetar. Kami berdua tahu bahwa ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang keluarga, tentang masa depan, tentang prinsip yang harus kami pegang teguh. Ketika aku memandangnya, aku tak hanya melihat seorang suami yang lumpuh, namun juga seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan, seseorang yang tak pernah menyerah pada takdir. Malam itu, setelah semua perasaan terkendali, kami akhirnya menerima panggilan yang sangat penting. Sebuah pertemuan yang bisa menentukan segalanya. Itu adalah langkah terakhir yang harus kami ambil, dan aku tahu, ini adalah titik balik dari perjalanan panjang kami. Bu Reni menatap kami dengan penuh kekhawatiran. Kamu yakin ingin menghadapi ini, Zamira? Tanya Bu Reni dengan suara penuh kasih sayang. Aku menatapnya, kemudian menatap Arsal. Kami harus menghadapi ini, Bu. Kami tidak punya pilihan lagi. Jawabku dengan penuh tekad. Pagi keesokan harinya, kami pergi ke kantor pengacara. Pihak lawan sudah menunggu kami di sana. Kami tahu ini akan menjadi pertempuran sengit. Dan seperti yang kami duga, suasana di sana begitu mencekam. Semua mata tertuju pada kami. Ada begitu banyak tekanan yang datang. Aku bisa merasakan ketegangan yang mencekam udara di ruangan itu. Az-Zamira, Arsal, kami harus bertindak cepat dan tepat, kata seorang pengacara kami yang telah membantu kami sepanjang perjalanan ini. Kami duduk di meja perundingan dan mulai berdebat. Semua saling mempertanyakan dan mengajukan argumen yang tajam. Arsal, meskipun duduk di kursi roda, tak pernah menunjukkan kelemahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kebijaksanaan. Aku merasa lebih kuat karena ada di sampingnya. Aku tahu, kami harus memenangkan pertempuran ini. Namun, saat tiba waktunya untuk mengambil keputusan akhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pihak lawan mengajukan tawaran yang sulit untuk kami tolak. Mereka menawarkan penyelesaian yang bisa membawa keuntungan besar, tapi dengan harga yang sangat mahal. Itu adalah kesepakatan yang bisa membuat kami aman, namun mengorbankan prinsip yang telah kami pegang teguh. Arsal menatapku dalam-dalam, matanya penuh dengan makna.
Apa yang kita pilih? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menarik napas panjang, menatap tawaran itu, dan kemudian menjawab dengan tegas. Kita tidak bisa mengorbankan prinsip kita hanya untuk keamanan sesaat. Kita harus berjuang sampai akhir. Meskipun kita tahu ini akan sangat berat. Arsal tersenyum. Senyum yang penuh kebanggaan. Aku tahu, kamu akan selalu memilih jalan yang benar. Jawabnya pelan. Akhirnya, kami memilih untuk terus berjuang. Meskipun itu berarti menghadapi kesulitan yang lebih besar. Kami tidak bisa menerima tawaran itu, karena kami tahu itu akan mengkhianati apa yang telah kami perjuangkan. Kami memilih untuk mempertahankan prinsip kami, meskipun dunia tampak menekan kami. Hari itu, pertempuran kami belum selesai. Namun, aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Keputusan yang akan membawa kami pada kemenangan yang lebih besar. Kemenangan yang tidak hanya terukur dari materi, tetapi dari kejujuran dan keberanian untuk tetap teguh pada apa yang benar. Minggu-minggu setelah keputusan besar itu, kami terus berjuang. Meskipun dunia terlihat seperti membiarkan kami terjatuh, kami tetap berdiri teguh. Proses hukum berjalan, dan meskipun ada banyak tantangan, kami merasa semakin kuat. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan menjalani perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, keputusan akhir datang. Kami menang. Namun, bukan kemenangan yang bisa diukur dengan uang atau harta, melainkan kemenangan yang terletak pada hati yang tulus dan prinsip yang tak tergoyahkan. Pada suatu sore yang cerah, aku duduk bersama Arsal di halaman rumah. Kami berdua terdiam, menikmati kedamaian yang kini hadir setelah perjalanan panjang. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur. Kita sudah sampai pada akhirnya. Arsal, kita berhasil, bukan hanya dalam hal ini, tetapi juga dalam perjalanan kita bersama. Aku berterima kasih. Aku sudah belajar banyak dari semua ini. Jawabku dengan suara yang penuh dengan rasa cinta. Arsal tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian. Kamu sudah menjadi orang yang luar biasa, Zamira. Kita berdua sudah melewati banyak hal, dan aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru kita. Kami berdua tahu, hidup tidak selalu mudah, dan perjuangan kami mungkin belum berakhir. Namun, satu hal yang pasti adalah, kami sudah membuat pilihan yang benar, dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kami capai. Akhirnya, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan uang atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk mempertahankan prinsip, untuk tetap setia pada diri sendiri, dan untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun itu sulit. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, kami sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena kami memiliki satu sama lain, dan itu adalah kekuatan terbesar yang kami miliki.